Seperti ketika ada kelompok elit PDI Perjuangan di Senayan, mungkin maksudnya itu membuat sekedar lucu-lucuan ya. Apa yang dinamakan sebagai Dewan Kolonel yang terdiri dari anggota DPR RI yang dikenal dekat dengan Puan. Atau biasa mereka disebut sebagai orang-orangnya Puan. Mereka pun langsung mendapat teguran keras dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dan bahkan melarang kelompok yang menamakan diri Dewan Kolonel itu untuk diteruskan. Apalagi terkait mendukung figur capres. Pernyataan Ganjar ini baru kita dengar setelah sekian lama nama Ganjar diperbincangkan untuk peluang menjadi capres 2024 nanti. Walau dengan segala problematika dan dinamika yang terjadi, karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang mana banyak tokoh besar dan utama di PDIP yang dirasa tidak sejalan dengan kiprah dan sepak terjang Ganjar selama ini. Walau Ganjar mengaku siap seandainya dicalonkan menjadi Capres 2024, namun dia tetap menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Megawati Soekarno Putri yang punya hak prerogatif terkait penentuan calon presiden yang diusung PDIP. Bahwa elektabilitas Mas Ganjar kan trennya naik. Gitu. Nah, kita lihat trennya naik ini karena ada beberapa faktor. Pertama, sosok Mas Ganjar yang dilihat masyarakat hari ini yang punya komitmen kebangsaannya begitu luar biasa. Kemudian sosok yang ramah terhadap masyarakat, mudah diajak komunikasi. Kata siapa itu? Banggo dan sebagainya, tapi itu fakta yang ada di tengah publik hari ini. Kami juga tidak mau mendukung orang yang pertama tidak punya kapasitas, kedua tidak memiliki integritas. Kita lihat dua ini ada di Mas Ganjar Pranowo, yang akhirnya kami coba mendeklarasikan dukungan Mas Ganjar dengan tagline-nya Ganjar the next Jokowi. Arah PDIP terbaca, Ganjar hanya ditegur, Dewan Kolonel pendukung Puan disangsi keras. Arah dukungan PDIP mulai terbaca dalam pencapresan untuk pemilu 2024 nanti. Ini jika melihat dari sanksi yang diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni hanya berupa teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya, siapnya pres demi bangsa dan negara. Sementara Dewan Kolonel yang merupakan pendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024 dikenakan sanksi keras dan terakhir. Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof. Hendrawan, kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Oktober. Untuk sanksi kepada Ganjar yang terbilang sangat ringan, jelas Komarudin Watubun bahwa dalam klarifikasi terkait pernyataan Ganjar tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran, tapi ucapan itu menimbulkan multitafsir. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Demikian ucapnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PDI Perjuangan bakal realistis mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Adi menanggapi hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis pada hari ini Rabu 26 Oktober dan menempatkan Ganjar dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan paling atas. Bagi Adi, hasil ini kian meneguhkan persaingan tiga tokoh tersebut seraya membuat PDIP rasional soal capres. Meskipun saat ini elit PDIP disebut lebih condong mendorong Puan Maharani sebagai capres, namun kata dia, pada akhirnya nanti tetap realistis calonkan Ganjar sebagai capres di 2024. Ketiga tokoh ini langganan top 3 survei, teratas Ganjar disusul Prabowo lalu Anies Baswedan. Sudah lama ketiganya masuk radar survei yang punya penetrasi dan penerimaan publik yang memadai, ujar Adi. Ganjar misalnya dinilai publik sebagai representasi kubu pemerintah saat ini. Sementara Anies sebaliknya dianggap sebagai replika kubu oposisi, sedangkan Prabowo dikenal publik karena investasi politiknya yang cukup panjang sejak pemilu 2009 lalu, yang juga bagian pemerintah, sambung Adi.
Menurutnya, 3 tokoh ini tinggal mencari tiket partai untuk mendaftar ke KPU dan itu disebut bukan perkara mudah. Dari segi PDIP misalnya, the end of the day-nya pasti realistis akan usung capres yang potensial